itu dari ke 1 UGM pariwisata. Nah, saya itu ada tugas Jogja Mais. Itu di Mais itu disuruh nyari IO se Jogja. Masing-masing kami itu handle 1 IO. Nah, ntar di IO nya masing-masing IO dikasih pertanyaan ini, ntar dibuat laporan gitu Mas. Itu untuk Untuk wilayah Mais. jadi khusus buat mais. Iya. Gathering meeting. Ya. Nama Mas dulu siapa Mas? Seto Prayogi. Nah, Mas yang di kantor atau freelance? Saya kantor sendiri. Kantor. Alamatnya Mas? Kita di Jalan Laksana Sucipto, tepatnya desanya Sambilegi. Sudah di Sucipto. Tepatnya? Sambilegi. RT lupa, nomornya 224, RT RW-nya lupa. Oh gitu. Nah, Mas itu udah berapa lama ya Mas berkecimpung di IO? Di IO-nya sendiri. Deketin aja di sana. Udah kedengeran? Itu dari saya sendiri atau dari Jogja Event-nya, karena saya bawa brand Jogja Event. Kalau dari saya sendiri kan sudah lama, dari sekitar tahun 2007. Tapi untuk Jogja Event sendiri baru 2008 baru didirikan yang namanya Jogja Event. Pengalaman Mas selama jadi IO di Jogja event entertainment itu pengalamannya apa ya? Itu untuk pengalaman apa misalnya? Pengalaman menghandle acara-acara itu Mas. Jadi kan ada macam-macam. Gitu. Kita di Jogja Event kan punya beberapa divisi. Ada untuk divisi IO sendiri, ada untuk agensi, kemudian untuk desain dan fotografi juga ada. Kira-kira yang di mana? Nah, yang di eventnya sendiri. Yang di eventnya sendiri. Eventnya sendiri sih untuk saat ini sampai sekarang kan untuk konsepnya Jogja Event kan itu lebih pada sebuah IO konseptor. Walaupun nggak jarang juga kita eksekusi event itu sendiri. Kita lebih banyak fokus di mana sih kita jualan konsep, kita jualan event ini. Gimana kalau ada orang yang masuk konsultasi gimana sih bikin konsep yang seperti ini. Jadi konsul gitu ya Mas? Ya lebih banyak seperti itu yang datang. Walaupun untuk beberapa momen kita eksekusi sendiri, acaranya kita eksekusi sendiri. Biasanya Mas dalam per bulan ya berapa event yang Mas tangani? Tergantung besar kecil. Tergantung besar kecil. Jadi kalau misalnya aku bikin untuk keperluan kantor biasa, meeting misalkan tadi keperluannya untuk mes gitu. Kalau itu meeting untuk perusahaan di Jogja misalnya, biasanya nggak begitu ribet dan itu dalam sebulan mungkin 2 kali nggak masalah. Bisa, karena persiapannya pun paling cuma berapa hari bisa. Tapi kalau itu untuk perusahaan di luar Jakarta misalnya, biasanya kan dari mereka biasanya dari luar Jogja itu justru yang datang dari beberapa daerah. Jadi kita harus nyiapinnya juga beberapa venue dan beberapa item acara. Itu nggak mesti sebulan sekali, sama untuk maesnya. Tapi untuk divisi yang lain seperti musik itu kan kita untuk konsep di beberapa pensi. Nah, ini agak sensitif sih Mas. Tarifnya itu Mas. Tarif yang Mas patok gitu. Itu biasanya gimana? Itu harus dijawab. Terserah sih Mas. Tergantung klien biasanya. Tergantung klien. Jadi aku harus lihat siapa sih klien itu yang minta tolong. Kalau misalnya itu teman-teman dari SMA misalnya konsul ke kita gimana Bisa disesuaikan event. Beda sama perusahaan datang ke kita gimana caranya bikin event. Timbangannya salah satunya ada banyak lah itu timbangannya. Karena ini berjasa ya Mas.
Iya. Orderan itu biasanya datangnya banyaknya dari mana itu? Untuk event secara keseluruhan atau khusus untuk MAS? Keseluruhan. Keseluruhan. Kalau keseluruhan lebih banyak datang dari Jogja dan sekitarnya. Oh gitu. Tapi biasanya untuk MAS justru lebih banyak datang dari luar Jogja. Kalau dari intinya mas, pemesannya, jenis pemesannya itu perusahaan, perseorang, itu paling baik Instansi ya, instansi pemerintah. yang lebih banyak. Pemerintah jarang sih. Oh, pemerintah jarang. Karena biasanya pemerintah langganan kan. Pemerintah itu langganan. Mereka mau bikin acara ini, kalau itu acara udah sering mereka lakukan, biasanya mereka udah pakai ini, udah pakai ini. Kadang-kadang emang kita bisa jadi sub. Jadi ada IO yang di situ, kemudian kita masuk sebagai cuman biasanya dari perusahaan dan kalau yang dari luar perusahaan pasti dari luar. Event yang paling gede mas, yang pernah mas adain, yang mas rangkul gitu. Ada beberapa kriteria buat event gede buat aku. Oh gitu. Event gede itu secara finansial, apakah secara kerumitan konsep atau secara yang lain. Dua itu deh kayaknya yang paling mendukung ya. Finansial deh pertama kali mas. Paling Untuk gede. finansial ada beberapa untuk MAS sendiri. Untuk MAS sendiri kebetulan aku yang paling gede garap dari Shell. Dari siapa? Shell Indonesia. Cuman aku nggak bisa bilang berapa sama finance karena mereka waktu itu minta untuk 3 hari. Mereka minta untuk 3 hari, 3 malam 4 hari. Kemudian mereka juga sekalian minta untuk tour, mereka juga sekalian minta untuk outbound selain untuk meeting mereka. Jadi itu memang punya anggaran yang besar dan kebetulan sumber daya mereka juga banyak seperti peserta itu untuk MAS. Tapi untuk IO secara total mungkin orkestra Solo mungkin ya. Orkestra di Solo. Jadi waktu itu kita bikin orkestra keroncong di Solo. Itu tahun 2008 dan itu menurutku sih besar-besaran karena tahu sendiri ikon Solo kan keroncong. Dan waktu itu kita datangkan orkestra, kita datangkan bintang-bintang penyanyi-penyanyi di luar keroncong yang kita padukan di sana. Nah ini berdatangan itu dari mana juga? Yang berdatangan buat nonton itu? Untuk audiens. Nah audiensnya. Audiensnya waktu itu kita buka di lapangan. Jadi karena itu di Purwamangkunegaran, dia punya lapangan yang besar. Jadi kita sediain screen big screen di sana. Audiens nonton dari luar. Kemudian kita bikin area venue di dalam. Itu beberapa undangan dan kebetulan komunitas keroncong itu sangat kuat. Kita nggak ada kesulitan buat nyebar undangan satu dua tiga undangan semuanya pernah datang. Itu menariknya untuk keroncong dan nggak susah ternyata mencari undangan walaupun itu keroncong yang secara mainstream sangat kurang. Iya. Itu untuk di daerah Solo aja ya mas ya? Peminat keroncongnya yang banyak atau mas pernah ngadain di tempat lain gitu? Untuk keroncong sendiri aku sebelumnya kan adanya di daerah sini. Jakarta. Nah itu sepi peminat. Itu lebih karena di sana kan kumpulan banyak sekali acara. Jadi aku nggak bisa spesifik. Oh ini mereka benar-benar memang mereka yang mau nonton acara keroncong atau yang bukan. Kalau yang kan paling gede secara kerumitan itu yang Secara kerumitan itu biasanya malah justru kalau aku bantuin SMA. oh SMA ya? Karena banyak mintanya gitu. Bukan karena banyak mintanya, itu justru lebih karena kita nggak bisa mengeluarkan banyak sumber daya dari kita sendiri. Karena kita juga harus melibatkan anak-anak SMA biar mereka juga punya keinginan pengen belajar, mereka pengen apa, jadi kita harus melibatkan mereka. Sementara kita juga punya deadline sendiri. Kita harus mengajarkan mereka gimana caranya, tapi kita juga harus mengupayakan mereka harus bisa kayak gini. Oh gitu ya. Walaupun secara banyaknya hampir semua nggak pernah ada event yang sama, tapi biasanya untuk event-event versi SMA lebih sedikit.
nggak ada. Jadi kita itu 5 orang di Jogja Event itu 5 orang, kita nggak bikin spesifik saya menjabat sebagai apa, saya menjabat sebagai apa. Harusnya memang untuk perusahaan itu kan dibagi secara fungsinya, tapi kita nggak membagi orang secara jabatan satu persatu. Kita lebih memilih kira-kira dia lebih bagus di bagian marketing misalnya. Kita memang menugaskan dia untuk melakukan jobdesk marketing, tapi dia nggak kita posisikan sebagai marketing. Semuanya kita posisikan sama sebagai talent. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya perusahaan Mas ini teman-teman gitu ya Mas ya, yang saling berkumpul. Jadi ntar pembagian hasil itu sistem bagi hasil gitu ya. Oh gitu. Kita bikin yang namanya neraca, kita bikin rencana anggaran, kita fair berapa persen yang harus masuk di pelaksanaan perusahaan kita, gitu. Berapa persen untuk keperluan pajak kita, dan berapa persen untuk kita masing-masing sesuai job desk kita dalam acara. Masing-masing job desk itu punya persenannya sendiri ya. Makin banyak dia orang pegang. Biasanya gitu, misalnya untuk di kota ini aku jabat jadi PO-nya, aku jabat jadi promosinya pasti beda, karena tanggung jawabnya juga beda. Nah kan banyak nih Mas IO yang lain. Nah supaya IO Mas tampil tetap eksis gitu tanpa tersapu arus banyaknya itu kan. Nah apa strategi Mas? Yang pertama sih yang pertama karena emang kami suka di sini, kami suka bergerak di bidang ini. Semuanya udah pada hobi ya itu. Kebanyakan gitu, kita senang di pekerjaan ini, dan kita sih anggap kita nggak punya satu spesifikasi jam kerja kita misalnya lah, kita harus kerja dari ini sampai ini. Kita agak bebas di situ. Kenapa kita suka, itu salah satu alasannya. Dan kita bisa bikin konsep yang semau kita senang di situ ya. Akhirnya secara nggak langsung kita konsisten sendiri. yang acara apa aja yang biasanya bisa dirangkul sama IO ini Mas? Selain misalnya gini, ada kayak konser gitu, Mas lebih mengkhususkan diri Mas itu di konser, di acara SMA aja, tapi yang di acara misalnya yang lain ini enggak gitu. Semuanya Mas ambil. Tergantung pada waktu itu seberapa banyak sumber daya. Yang pertama aku punya beberapa divisi, divisi mana aja yang bisa aku masukkan. Lalu untuk beberapa event, itu kan jualan salah satunya brand. Kita punya pilihan mana sih pada saat event brand kita tampil di sini, pada saat dan kita entah itu logo, entah itu nama, nggak bisa tampil di situ. Nah, seandainya Mas ada job dari luar kota, terus jobnya itu buat begede gitu Mas, butuh, tapi rumitnya sama kayak ini jobnya buat anak-anak SMA sih Mas. Nah itu butuh semua kru Mas. Nah kira-kira bersedia nggak Mas buat keluar kota? Kita harus keluar kota ya. Sumatera gitu, sampai Kalimantan gitu. Kalau pada dasarnya sih salah satu pertimbangan utama pasti seberapa banyak pemasukan yang bisa kita dapat. Itu hampir semua pasti bakal ke arah sana. Kenapa? Yang pertama karena menurutku aku udah punya brand sendiri. Kecuali pada saat itu aku sedang membuka satu usaha, aku butuh nama, brandku butuh satu publikasi, mungkin aku gak bakal menomorduakan masalah finance. Buat sekarang aku yakin aku udah punya brand, aku udah punya nama. Seberapa profitnya sih acara itu kalau aku ambil, itu kan pasti pertimbangan ya, bukan nomor satu mungkin nomor dua, tapi itu salah satu pertimbangan yang masuk kategori utama. Kalau memang itu cocok buat kita, oke kita
Mas memperhitungkan dari segi itunya nggak? Fasilitas yang disediakan mereka. Itu masuk misalnya Masuk juga ya? kriteria kita seperti apa. Paling biasanya kan untuk IO gitu, karena terlalu banyaknya IO, biasanya jarang akan kota lain mengerjakan satu altaran kota lain, kecuali kita sendiri yang menginvasi ke sana. Kalau kita dapat undangan ke kota lain, kecuali dari perusahaan, mereka minta tolong dibuatin acara di kota acara di kota gitu. Kalau dari SMA itu biasanya acara yang mereka adain apa aja tuh, Mas? Kan masih di seputaran pensi. Seputaran pensi. Oh, pensi. Karena secara nggak langsung ada satu kompetisi antara sekolah A dengan sekolah B. Oh, kita bikin acara ini, besok gantian sama acara ini. Oh, ternyata bagusan sekolahku bikin acara ini. Nah, ini siapa yang bikin pertanyaan sih? Nah, yang terakhir, Mas. Cara mendirikan sebuah perusahaan IO, Mas. Itu gimana ya, Mas? Sebenarnya saya juga nggak ngerti kok bisa ada pertanyaan ini. Awal berdirinya ceritanya. Oh, awal ya sejarahnya. Karena waktu itu sebelum aku bikin sendiri gitu, sebelum kita bikin Jogja Event sendiri, kita bekerja untuk orang lain. Kita kerja di IO, kita kerja di IO, walaupun itu punya orang. Oh, cari pengalaman ya, Mas? Sebenarnya kita nggak pada awalnya nggak bertujuan bikin sendiri. Pada awalnya nggak bertujuan bikin sendiri, kita pengen ikut, kayaknya enak ya jadi panitia acara apa, kita ikut di sana, karena cari kenalan di sana. Akhirnya ikut 1, 2, 3 event, kemudian pada satu waktu kita pengen nih, kita punya visi sendiri, kita punya pandangan sendiri, ada angan-angan kenapa kita nggak bikin sendiri, coba kita coba, kita buat legalitasnya, kita bikin SIM, kita bikin dan lain-lain segala kelengkapannya, kita dirikan sendiri. Nah, saya mohon maaf nih, Mas, agak apa namanya, agak awam soal IO ini. Nah, di IO ini sebenarnya misalnya kita mau ngadain konser nih, Mas. Nah, yang bakalan IO kerjain itu apanya, Mas? Dari tendanya, audionya gitu ya? Semuanya. Oh, jadi kalau seandainya Mas diundang keluar kota, nah, Mas bisa nyari link buat penyewaan? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kita nggak bakal kekurangan link. Ada banyak fasilitas untuk kita dapat. Dan kenalan kita nggak cuma seputar di Jogja. Kita punya wadah yang namanya mailing list lah. Kita punya banyak sarana untuk beberapa koneksi, walaupun sebelumnya belum pernah kita pakai. Tapi kita bisa tanyain, oh ini rekomendasinya ke siapa, ini rekomendasinya ke siapa. Itu selalu ada jalannya. Walaupun kita bikin misal di Kalimantan gitu, kemarin kita dapat untuk satu brand, kita diminta bikin branding beberapa produk itu untuk provider gitu kan, ngecek provider kita bikin di Kalimantan, dan nyatanya itu bisa kita lakukan ya, kita beberapa kita survei dulu, kita cari dulu kira-kira gimana, kita tanya-tanya rekomendasinya kayak apa. Gitu ya. Ya udah. Habis ya. Ke terakhir, Mas, keunggulan apa yang dimiliki perusahaan Mas dibanding IO yang lain? Bener, Mas? Menurut saya, brand kita istimewa sih. Yang jelas brandku elegan. Itu pasti, walaupun kita anak-anak, kita punya pandangan, kita bakal selalu menyelenggarakan suatu acara yang Asik gitu. paling enggak kelas AB lah. Paling enggak kelas AB. Kenapa? Ya itu salah satu tujuan kita bikin yang namanya Jogja. Kita pengen membranding Jogja menjadi semacam daerah kekuasaan kita gitu. Jadi makanya kita bikin, kita pasti elegan. Walaupun kita nggak akan memastikan itu bakal ramai, makanya mungkin kita pastikan konsep kita pasti elegan. Kalau kita nggak elegan, kita nggak akan pakai brand kita. Oh iya. Makasih banyak ya, Mas ya.